Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bin nadzuri shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur, ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Ya. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam itu template dicucuk dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai', ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaate piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, nek mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus nang ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran, sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Apakah bar kelon dadi perawan neh berarti keloni berarti. Serepot. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin farauhu warayhan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warayhan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru itu gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi.
Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi, keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja. Apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan gak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang gak ada hotel. Tapi kalau bilang gak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih nanti goblok apa liberal? Apa milih jelas? Gak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme. Itu kan dimulai dari ketiadaan. Ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Ketiadaan itu tidak mungkin mengefekti sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa kan namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh gendeng sarap itu. Orang usah dipatahin wong gendeng wis barno mau mati dewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini. Ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut
nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya, memang ya mereka merasa ndak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardi bala yukinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku cek. Tua aku cek, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita hidup di zaman yang saraf massal.